Shalom, salam damai sejahtera teman-teman semua, sahabatku sekalian dimanapun kita berada. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan support teman-temanku sekalian buat perkembangan channel ini. Nah teman-teman, video ini saya akan putarkan buat kita semua dan kita akan simak sama-sama. Teman-teman silakan berikan komentar kalian, setuju atau tidak. Ini adalah pernyataan dari Kiai Buya Syakur yang terbuka kepada kita semua terkait dengan bangsa Israel sekarang. Ya, di mana kita mendengar bahwa banyak negara-negara Islam yang saat ini berusaha untuk memboikot produk-produk dari Israel, termasuk dari Indonesia juga katanya ya. Nah, teman-teman sekalian, setelah kalian melihat video ini, kalian akan tahu tentang siapa bangsa Israel. Mari kita simak dulu pernyataan dari Buya Syakur berikut ini. Memboikot produk Yahudi. Yang Saudi Arabia saja bisanya kecukupan air berlimpah ruah, itu kan teknologi penyulingan air laut. Siapa yang punya teknologi menyuling air laut? Orang Yahudi kok. Sekarang apa yang diboikot? Hampir semua temuan teknologi, apakah itu IT, apakah itu kosmologi, apakah itu semua teknologi sampai tentang nuklir segala macam, itu semuanya orang Yahudi. Apa yang mau diboikot? Siapa yang punya teknologi menyuling air laut? Orang Yahudi kok. Sekarang apa yang diboikot? Hampir semua temuan teknologi, apakah itu IT, apakah itu kosmologi, apakah itu semua teknologi sampai tentang nuklir segala macam, itu semuanya orang Yahudi. Apa yang mau diboikot? Salam saudara, Nah, itu dia teman-teman ya. Ada informasi bahwa MUI serukan boikot produk Amerika Serikat dan Israel. Tetapi dalam video ini kita sudah melihat bahwa Buya Syakur dengan terus terang mengatakan kepada kita bahwa ya dengan memboikot produk-produk bangsa Israel tidak membuat mereka jatuh miskin ataupun tidak membuat menyerah, tidak membuat mereka bangkrut. Justru bangsa Israel yang sekarang ini adalah Israel yang modern, yang telah menciptakan banyak teknologi-teknologi canggih dan sudah teruji di dunia ini. Nah, masa akan kita orang Indonesia memboikot produk-produk uh, orang Israel? Oleh karena itu teman-teman, saya akan membahasnya nanti di akhir video. Kita akan simak lagi lanjutan video pernyataan Buya Syakur yang mana ia mengatakan bahwa dengan adanya Al-Quran menguntungkan orang Israel kok. Orang Israel itu mengakui Al-Quran. Dan oleh karena itu kita tidak perlu mengajarkan bangsa Israel tentang kitab suci Al-Quran. Coba kita simak bersama-sama apa yang disampaikan oleh Buya Syakur di dalam video berikut ini. Orang Yahudi ya minimal ada turunan darah Yahudinya. Itu ya saya juga menjadi aneh gitu. Sementara orang Islam itu membenci orang Yahudi, mencurigai, mau mengotak-atik Al-Quran, mau ngapain? Orang Yahudi itu tidak mungkin ingin merubah-rubah Al-Quran. Sebab Al-Quran yang ada sekarang nih sudah menguntungkan orang Yahudi kok. Al-Quran. Ya, saya potong dulu di sini ya teman-teman. Ini sangat jelas sekali buat kita semua, buat teman-teman yang sering menyinyir atau berusaha untuk merendahkan bangsa Israel yang sekarang ini. Buya Syakur sudah terus terang mengatakan bahwa janganlah kita sebagai orang Islam ya berusaha untuk mengajari bangsa Israel dengan kitab suci kita. Dengan adanya Al-Quran sudah menguntungkan bangsa Israel kok. Justru bangsa Israel lebih paham daripada kita katanya. Coba kita simak pernyataan berikutnya. Yang menjelaskan bahwa Palestina itu tanah airnya orang Yahudi. Nabi Musa Palestina berapa tahun itu di situ? tanahnya orang Yahudi 40 ya. Jelas ya teman-teman. Itu sudah sah menjadi tanah air. Australia saja
kalau Anda tinggal di Australia 5 tahun tidak keluar-keluar, itu punya hak, punya warga negara. Makanya TKI TKW di Australia itu kalau sudah 4 tahun atau kurang 5 tahun harus keluar dulu, nanti masuk lagi pakai visa baru lagi supaya jangan sampai punya hak untuk jadi warga negara. Nah, sedangkan orang Yahudi di Palestina 40 tahun, ya kan? Betul nggak? Ya, jadi mereka mengatakan kitab suci kamu membenarkan kami. Satu. Yang kedua, Al-Quranlah yang mengakui bahwa Yahudi bangsa super. Perhatikan baik-baik di slide ini. Ini sangat penting buat teman-teman semua, ya. Buya Syakur mengatakan bahwa orang Yahudi itu tidak perlu diajarin tentang kitab suci Al-Quran. Karena dengan adanya Al-Quran mereka sudah tahu. Buya Syakur mengatakan bahwa tanah Palestina itu adalah tanahnya orang Yahudi, tanahnya bangsa Israel. Ya, saya ulang lagi pernyataannya supaya jelas. Nanti masuk lagi pakai visa baru lagi supaya jangan sampai punya hak untuk jadi warga negara. Nah, sedangkan orang Yahudi di Palestina 40 tahun. Ya Orang kan? Yahudi di Betul Palestina nggak? 40 tahun. Ya, jadi mereka mengatakan kitab suci kamu membenarkan kami. Satu. Yang kedua, Kitab suci Al-Quranlah Al-Quran yang itu mengakui membenarkan orang bahwa Yahudi bangsa tinggal di super. Palestina. Apa katanya? Wa faddalnakum 'alal alamin. Allah memberikan keistimewaan orang Yahudi di atas bangsa-bangsa yang lain, bangsa yang cerdas. Jadi ya, saya kira persoalannya bukan persoalan agama. Kalau Yahudi mah sebetulnya agamanya agama duit kok persoalannya. Iya kan? Teman-teman, sudah jelas ya bahwa Al-Quran orang Islam itu menguntungkan orang Israel. Karena orang Israel mengatakan bahwa dengan Al-Quran kalian itu sudah menguatkan sejarah kami. Seperti itu. Mereka nggak peduli yang masalah. Masih penting mereka bisa kaya, bisa ya kan, banyak, itu aja persoalannya. Jadi ya embargo juga sekarang gimana embargo? Apanya embargo? Yang semua badan intelijen dunia yang melatih Mossad sih. Produk-produk yang ini ya mungkin, tapi kalau produk pemikiran, keilmuan ya nggak bisa dong. Itu mah hanya formalitas, sebetulnya mah formalitas simpatisan kita dengan perjuangan rakyat Palestina. Ya dong, setia kawan nggak? Perlu dong, gitu aja. Ya, teman-teman semua, saya menanggapinya dengan perspektif iman Kristen. Karena yang saya pahami dan yang kami pahami sebagai orang Kristen, kita punya sejarah kok, kita perjanjian lama dan perjanjian baru yang menceritakan tentang sejarahnya muncul bangsa Israel. Dari tanah Mesir, mereka ditawan menjadi budak, menjadi bangsa tawanan. Lalu kemudian Allah mengizinkan mereka untuk keluar. Dan bukti Allah menyertai bangsa Israel ketika Musa membawa mereka menyeberang Laut Tiberau. Musa membelah laut itu terbelah menjadi dua. Dan itu adalah penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Apakah dengan fakta dan sejarah ini kita masih meragukan tentang Allahnya bangsa Israel? Allah bangsa Israel sudah membuat perjanjian ya dengan Abraham bahwa sekali-sekali tidak pernah akan membiarkan bangsa Israel tertindas. Siapa yang menindas bangsa Israel, siapa yang mengutuk bangsa Israel, dia akan dikutuk oleh Allah. Siapa yang memberkati bangsa Israel, dia akan diberkati Allah. Dan ini adalah prinsip yang saat ini terjadi bagi bangsa Israel. Makanya bangsa Israel sedang berperang. Dan mereka berperang, mereka tidak pernah takut. Karena mereka tahu bahwa Allah yang berperang menggantikan mereka. Allah yang berperang melawan musuh-musuh bangsa Israel. Ya, itu saja teman-teman video singkat bagi kita. Silakan teman-teman keberatan atau ingin memberikan komentar, silakan tinggalkan komentarnya. Nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong, memberkati kita semua. Shalom.